Shalom, selamat pagi Pak Erik, kakak dan teman-teman semua. Sebelum saya berbagi renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat kami tertidur lelap hingga pada saat kami terbangun di pagi hari dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama untuk mengenal lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Kiranya tangan-Mu berturut campur atas kami, agar kami dapat memahami ajaran-ajaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan kali ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, segala hormat kemuliaan hanya pada-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman semua, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-18 yang berbunyi, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Teman-teman, kita sering ditanya apakah kita meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah. Tentu saja kita akan menjawab iya. Lalu ke pertanyaan berikutnya, apakah kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Kita pasti akan menjawab dengan iman, iya, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita menjawab pertanyaan itu dengan iya, maka sadar atau tidak sadar kita telah mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Allah adalah kasih. Itu adalah bentuk kesaksian dari Yohanes dan pengakuannya kepada Yesus. Yohanes sadar nih teman-teman kalau Yesus itu merupakan sosok yang sempurna yang diutus oleh Tuhan secara khusus. Semua dari kata-kata Yohanes merupakan saksi bagaimana Yohanes dalam kebersamaannya dengan Yesus mengalami kehidupan yang sangat amat bermakna. Kasih besar yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus anaknya sebagai korban penyelamatan atas dosa dan maut. Lalu apakah teman-teman pernah merasakan kasih Allah dalam kehidupan teman-teman? Kalau iya, berarti teman-teman merasakan kasih yang luar biasa dahsyat dari Allah. Kita semua pasti setuju kan, kasih Allah yang sempurna akan mengalahkan semua rasa takut yang mungkin ada dalam diri kita. Ketakutan muncul karena kita merasa dibayang-bayangi oleh dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan sendiri di masa lampau. Teman-teman, kita tahu bahwa pada masa lampau, keadaan kota Yerusalem sangat amat menyedihkan setelah kehancurannya oleh Babel. Sungguh menyayat hati melihat bangunan-bangunan megah yang melambangkan kejayaan bangsa kini hanya kumpulan puing reruntuhan. Namun Tuhan berfirman bahwa sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Lalu tertulis bahwa Tuhan akan mengubah keadaan mereka dari yang terhina menjadi dipermuliakan. Jadi teman-teman, dalam situasi buruk yang kita alami, terlebih yang terjadi karena kesalahan kita sendiri di masa lalu dan kita tidak mampu berbuat apapun, di saat itulah hanya belas kasih Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Karena belas kasih-Nya, Tuhan pun berkenan mengubah keadaan kita. Nah teman-teman, saya rasa segitu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sebelum kita menutup renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami telah bersama-sama merenungkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai kami selama kami menjalankan aktivitas hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Ya Tuhan, Bapa Maha Baik, ajar kami untuk selalu menerapkan kasih yang telah Engkau ajarkan kepada kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.